Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial merupakan kebutuhan dalam dunia pendidikan modern. Hal ini dapat meningkatkan literasi digital, kemampuan penyelesaian masalah, dan keterampilan esensial seperti berpikir komputasional, analisis data, algoritma pemrograman. Maka Kemendikbudristek mengeluarkan aturan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah. Apalagi sekolah yang menjadi piloting dan diberikan bos kinerja. Mari kita simak bersama. Dasar pertimbangan penentuan pilihan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan sekolah dalam melaksanakan pilihan dalam menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial adalah sebagai berikut. Pertama, ketersediaan guru pengampu. Pada jenjang SMP dan SMA atau SMK, guru pengampu coding dan kecerdasan artifisial besar kemungkinannya sudah tersedia. Mengingat saat ini telah ada mata pelajaran informatika pada struktur kurikulum. Namun untuk jenjang SD akan menjadi kendala. Meskipun begitu, materi tentang kecerdasan artifisial merupakan hal baru yang perlu dieksplorasi dan dilatihkan pada guru informatika. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial idealnya memerlukan sarana dan prasarana TIK, utamanya komputer dan internet yang mumpuni. Saat ini belum semua sekolah memiliki sarana dan prasarana TIK yang ideal untuk melayani seluruh peserta didiknya. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung, khususnya bagi sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana. Ketiga, penambahan beban belajar. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta didik. Tetapi penting untuk memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar. Dengan mempertimbangkan batasan tersebut, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dapat diajarkan tiap minggu dengan peningkatan secara bertahap pada tiap jenjang. Keempat, sumber belajar. Sebagai mata pelajaran, pemerintah perlu memastikan penyediaan buku teks untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Penyediaan ini dilakukan baik melalui penulisan buku teks utama atau kurasi buku teks pendamping. Ragam bentuk penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Berdasarkan hasil kajian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah-langkah strategis integrasi coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum dengan berbagai pilihan bagi sekolah seperti berikut ini. Pertama, menetapkan coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang SD kelas 5 dan 6, SMP kelas 7, 8, dan 9, serta SMA atau SMK kelas 10 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Mata pelajaran pilihan adalah mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik yang memilih dalam suatu jenjang pendidikan. Misalnya, untuk kelas 10 SMA akan menjadi mata pelajaran pilihan bersama seni budaya dan prakarya. Kedua, untuk jenjang SMA kelas 11 dan 12, alokasi waktu 5 jam pelajaran, sedangkan untuk SMK kelas 11 dan 12 dengan 4 jam pelajaran, menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku. Salah satu opsi penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial adalah menjadikannya sebagai mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran ini dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mendalami bidang tertentu. Ketiga, coding dan kecerdasan artifisial sebagai kokurikuler atau terintegrasi pada mata pelajaran yang sudah ada. Pada jenjang SD, kemampuan yang perlu dikuasai peserta didik pada pembelajarannya dapat terintegrasi dengan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa, dan IPAS atau sebagai kokurikuler pada mata pelajaran tersebut. Misalnya, pembelajaran bahasa Indonesia dengan menyajikan teks eksposisi tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial. Keempat, coding dan kecerdasan artifisial sebagai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Melalui ekstrakurikuler, sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran dan pembinaan.
Demikianlah penjelasan tentang bagaimana penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Semoga satuan pendidikan mendapat gambaran seperti apa penerapannya sesuai dengan kesediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan tersebut.